Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM H0124518 kelas D, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video ini, saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran Game-Based Learning atau GBL Bahasa Inggris yang disusun berdasarkan perkembangan kognitif dan sosial emosional peserta didik kelas 5 sampai kelas 6 SD yang berusia sekitar 10 hingga 12 tahun. Rancangan pembelajaran ini dibuat karena masih banyak siswa sekolah dasar yang mengalami kesulitan berbicara dalam bahasa Inggris. Salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan dan latihan tata bahasa sehingga kurang menarik bagi anak. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa game-based learning dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Selain itu, usia 10-12 tahun merupakan tahap yang tepat untuk belajar melalui aktivitas yang bermakna dan menyenangkan. Pada landasan teori, rancangan ini didasarkan pada 4 teori utama. Pertama, teori Piaget yang menjelaskan bahwa anak usia 10-12 tahun belajar lebih baik melalui pengalaman nyata. Kedua, teori Vygotsky yang menekankan pentingnya kolaborasi antar teman dalam proses belajar. Ketiga, teori Game-Based Learning dari Plus yang mengintegrasikan unsur permainan agar pembelajaran lebih menarik. Terakhir, teori Import Hypothesis dari Krasen yang menyatakan bahwa bahasa lebih mudah dipelajari jika diberikan dalam konteks yang bermakna. Pada slide keempat, profil perkembangan peserta didik. Pada usia ini, siswa sudah mampu berpikir lebih logis dan memahami aturan permainan. Dari aspek bahasa, kosakata mereka semakin berkembang dan mulai berani berbicara jika pembelajaran menarik. Dari sosial emosional, mereka senang bekerja sama, menyukai kompetisi yang sehat, serta membutuhkan apresiasi. Sementara dari aspek moral, mereka mulai memahami keadilan, mampu bernegosiasi, dan menghargai aturan dalam permainan. Pada slide rancangan pembelajaran, judul pembelajaran yang saya rancang adalah Speak Up, game komunikatif bahasa Inggris kelas 5 SD. Tema pembelajaran adalah Daily Activities dan Expressing Opinions. Pembelajaran berlangsung selama 1 kali pertemuan selama 60 menit dengan menggunakan pendekatan game-based learning yang dipadukan dengan communicative language teaching agar siswa lebih aktif menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi. Pada slide ini, tujuan pembelajaran ini ada 3. Pertama, siswa mampu menggunakan ungkapan bahasa Inggris dalam situasi sehari-hari. Kedua, siswa memiliki keberanian untuk berbicara melalui permainan yang dilakukan secara kolaboratif. Ketiga, siswa mampu menyampaikan pendapat sederhana menggunakan bahasa Inggris. Di slide ini, pada tahap pembuka, guru mengawali pembelajaran dengan permainan Simon Says yang menggunakan bahasa Inggris sebagai kegiatan ice breaking sekaligus mengaktifkan kosakata siswa. Selanjutnya, pada kegiatan inti dilakukan Word Race Game. Dalam permainan ini, siswa dibagi menjadi 2 kelompok dan berlomba menuliskan kosakata tentang aktivitas sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan melatih penguasaan kosakata, ejaan, dan kerja sama tim. Selanjutnya, pada kegiatan inti berikutnya, siswa melakukan role play card game. Mereka memperoleh kartu situasi, misalnya memesan makanan di kantin menggunakan bahasa Inggris, kemudian mempraktikkannya secara berpasangan. Pada tahap penutup, setiap siswa menulis 1 kalimat tentang aktivitas yang dilakukan hari itu sebagai exit ticket. Guru kemudian memberikan umpan balik serta mengumumkan hasil permainan. Pada slide ini, media dan sumber belajar dalam pembelajaran ini digunakan beberapa media yaitu role play cards, papan tulis dan spidol, lagu atau chant bahasa Inggris, serta aplikasi Kahoots atau quiz sebagai pilihan tambahan. Selain itu, exit ticket digunakan sebagai penilaian formatif, sedangkan buku ajar bahasa Inggris kurikulum Merdeka menjadi sumber belajar utama. Pada slide penilaian dan evaluasi, penilaian dilakukan melalui 4 cara. Pertama, observasi terhadap partisipasi siswa selama pembelajaran. Kedua, penilaian untuk kerja saat role play dengan melihat penggunaan kosakata, kelancaran berbicara, dan rasa percaya diri. Ketiga,
exit ticket sebagai bagian dari portofolio belajar. Keempat, peer assessment, yaitu teman memberikan penilaian sederhana terhadap penampilan pasangannya. Selanjutnya, dalam merancang pembelajaran ini terdapat beberapa tantangan, seperti menjaga keseimbangan antara unsur permainan dan tujuan pembelajaran, memastikan seluruh siswa aktif, serta mengatur waktu agar kegiatan berjalan efektif. Selain itu, rancangan ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan dalam satu pertemuan. Oleh karena itu, kedepannya dapat ditambahkan sesi lanjutan, rubrik penilaian yang lebih rinci, dan melibatkan siswa dalam memilih tema permainan. Terakhir yaitu referensi. Rancangan pembelajaran ini disusun berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti teori Piaget, Vygotsky, Krasen, Plus, serta panduan kurikulum Merdeka, dan beberapa buku maupun jurnal mengenai pembelajaran bahasa dan perkembangan anak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.